Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan keluarga besar daripada Ibu Hajah Riani dan juga semuanya para hadirin, wabil khusus para asatidz yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga tadi kita dengar mudah-mudahan terlaksana, nanti kita semuanya bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Kayaknya yang jawab separuh, Ustaz. Sisanya gimana? Lagu masuk surga. Tertarik aja udah tarik. Kalau tadi dipaksa, kalau ini tarik. Semoga kita semuanya nanti kelak masuk surga. Amin ya rabbal. Kalau jawabnya semangat, malaikatnya nulisnya semangat. Insya Allah. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Terima kasih kepada Sahibul Bait dan kita semuanya, karena alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan lagi di dalam majelis ilmu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih baik daripada majelis Al-Qur'an. Seperti baginda Nabi Muhammad menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allah, ini istimewa ini. Ini bukan untuk masuk ke tema kita, karena semuanya adalah rujukannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang paling dicintai oleh Allah. Al-Qur'an itu adalah paling dicintai oleh Rasulullah. Pedoman kita, pegangan kita sampai nanti untuk berlomba-lomba tadi itu Iqra wartaqi. Nah, ini sebetulnya namanya nama hadis, dari hadis diambil. Mungkin sudah tahu semuanya. Jadi kalau mau perlombaan siapa yang paling tinggi nanti di sorga, adalah orang yang paling membaca, menghafal, mengamalkan isi Al-Quran. Baca iya. Karena Rasulullah lafadznya jelas Iqra. Makna dalamnya mengerjakannya. Tapi semuanya dapat kita. Yang membaca insya Allah naik ke atas, yang menghafal kayaknya lemes. Tadi udah 13 ayat loh, lumayan. Saya perhatikan, subhanallah, tutup kayaknya tutup beneran kayaknya. Kayaknya nih, nggak tahu kalau ini belakang. Sekarang mushafnya ditutup, handphonenya buka. Ini luar biasa, subhanallah. Tapi nggak apa-apa dah. Insya Allah mudah-mudahan niatnya baik, tapi terus berusaha. Mudah-mudahan ini untuk bekal kita nanti berlomba-lomba di dalam surganya Allah yang paling tinggi. Karena nanti ada orang yang nyesel, itu adalah di dalam surga ada orang yang nyesel, kata Rasulullah. Tidak ada semuanya enak, tapi ada yang nyesel. Nyeselnya kenapa? Kok teman saya lebih tinggi dari saya? Padahal dia sudah di surga. Sedih, kenapa? Kepingin seperti dia, tapi sudah ditutup amalan kita. Makanya kalau yang sekarang beramal baik,
sekarang berlomba-lomba, insya Allah nanti kita akan di surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan yang paling tinggi kita tahu surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitannya dengan tema kita amaliyah atau apa saja sih yang diajarkan ketika kita ini sekarang alhamdulillah. Kemarin Idul Fitri, sebentar lagi Idul, kemarin hari raya beras, sebentar lagi hari raya daging ya kambing, ya sapi, ya apa aja dah. Artinya apa? Unta juga boleh. Artinya Idul Adha itu berkaitan dengan haji. Dua, subhanallah, idnya dua. Ada Idul Adha, yaitu udhiyah, kurban. Ada lagi id, di situ ada Arafah tanggal 9-nya. Berarti haji. Kaitannya sangat luar biasa. Ada apa di dalam bulan haji? Ada kemuliaan apa di dalam bulan haji? Mudah-mudahan kita semuanya yang belum berangkat haji bisa naik haji. Amin. Yang sudah Allah mudahkan lagi insya Allah. Itu Allah Jalla Jalaluh memanggil kita, dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena ada keistimewaan di dalam bulan haji. Untuk siapa? Untuk yang haji dan untuk yang tidak, atau yang belum berangkat haji, atau yang sudah tapi tahun itu tidak berangkat haji. Ini Rasulullah sayang semuanya. Pertama kali Allah yang memanggil dalam surat Haji ayat 27, wa'adzin bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات. Ada hari-hari yang sudah ditentukan, artinya maklum yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui berarti yang sudah ditentukan. Kita tadi baru dibagi selebaran untuk semester yang akan datang. Udah tahu, kosongkan waktunya. Jangan bilang aduh datangnya waktunya pas saya lagi. Nah, makanya panitia ini istimewa, kasih untuk berapa bulan? 6 bulan ke depan kurang lebih. Betul atau 4 bulan atau 5 bulan. Ini dikasih waktu ini, jadi kosongkan supaya tidak ada alasan. Begitu juga haji, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Itu adalah hari-hari haji. Sampai Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr, subhanallah, wal fajri, demi waktu fajar. Kenapa waktu fajar? Waktu fajar itu adalah waktu yang paling mulia. Waktu fajar adalah waktu yang disaksikan bacaan Al-Quran. Dalam Al-Quran katakan apa? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa waktu fajar adalah waktu yang disaksikan kalau untuk membaca Al-Quran, membesarkan Allah. Waktu fajar itu barokah dan luar biasa. Sampai sunnahnya sholat fajar itu sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sunnahnya. Bagaimana dengan wajibnya? Subhanallah, luar biasa. Allah berikan luar biasa keistimewaan demi keistimewaan. Itu walayalin ashar, dan bersumpah Allah dengan 10 hari yang kedepannya. Tidak disebutkan bulan apa, tapi ulama menjelaskan yang diambil daripada para sahabat, diambil dari Rasulullah. 10 hari itu adalah 10 hari pada bulan haji. Pada bulan haji, yakni tanggal 1 Dzulhijjah 2 sampai tanggal 10. Karena itu adalah apa? Waktu yang mulia, waktu yang di situ umat Islam dari mana-mana memberhentikan segala aktivitasnya demi untuk memenuhi panggilan Allah Jalla Jalaluh. Waktu di situ orang-orang merendahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, semuanya sama. Semuanya memenuhi panggilan Allah. Pakaiannya sama. Betul apa betul? Ini subhanallah, yang dari mana? Ya'tuna min kulli fajjin amik. Semuanya meninggalkan dari daerah-daerah yang berjauhan, yang dekat, semuanya datang. Ya Allah, tidak ada yang berani menawar. Ada bulan haji ini penuh, ini itu, mau mintanya bulan apa? Bulan Rajab aja dah. Nggak boleh. Haji tetap pada fi ayyamin
Jumat, hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah mau membanggakan kepada para malaikat. Allah mau menunjukkan kebesaran Allah. Sebagai apa? Gambaran kecil ketika nanti kita di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, semuanya akan datang. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang ustadz, yang murid, yang soleh, yang toleh, yang laki, yang perempuan, yang dulunya sakit, yang dulunya sehat, yang dulunya kecil, dulunya tua, semuanya kumpul seperti haji. Makanya haji ini adalah untuk memperkecil atau contoh saja nanti kita di mahsyar, di padang mahsyar. Semuanya pada pengen masuk surga enggak? Masuk padang mahsyar dulu apa enggak? Nah, di padang mahsyar tuh ada cerita yang mengerikan luar biasa. Allah kumpulkan semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir nanti hari kiamat. Di mana? Di padang mahsyar. Pertama kali Allah diamkan mereka semuanya. Allah didiamkan. Orang paling bingung kalau didiemin ya. Bu, suaminya diemin, kira-kira gimana? Bingung apa tidak? Dikasih duit tapi didiemin, nggak diajak ngomong, nggak diajak bergurau, nggak diajak macam-macam dah, diemin aja. Kira-kira bingung nggak? Bingungnya apa? Nah, paling ibu yang kejam bilang, aku emangnya dia aja yang bisa diem. Ini diam, ini gimana? Apa maksudnya? Subhanallah, istilahnya membiarkan. Sampai dalam sighat ta'liq, barang siapa membiarkan istrinya selama, nah itu apal tuh, padahal nggak pernah baca tuh, dengerin aja. Itu para lelaki ini yang harusnya apa, tapi ada diem. Kalau saya meninggalkan istri saya selama, tuh, apalagi sebelah sini kayak nggak denger. Mic-nya sampai nggak sebelah sana? Padahal yang suruh baca itu yang sebelah sini apa sebelah sana? Kok bisa hebat sini? Rupanya apal sini banyak apal Quran. Antisipasi. Terang-terangan, nggak apa-apa betul. Ya, ini subhanallah 3 bulan berturut atau saya berikan memenang untuk lah macam-macam sudah ini kayak ngancem supaya apa? Orang laki jangan sembarangan, udah nikah jangan didiemin istrinya. Bukan hanya nafkah dikasih, ada lagi satu lagi nafkah zahir dan batin bukan hanya hubungan badan, maaf, tetapi ngobrol ini itu. Kalau didiemin aja kira-kira mau diapain ini saya? Sampai begitu dijaga orang perempuan. Dan ini penjagaan ini dijaga oleh Rasulullah ketika Hajjil Wada. Ketika Haji Wada, Rasulullah pesen, subhanallah, ini bukan bela wanita, tapi yang dipesan oleh Rasulullah SAW ketika khutbah di dalam Hajjil Wada. Bu, mau dengerin nggak? Apa nggak usah ada cerita? Nanti aja yang lain ya. Ini khusus untuk wanita. Di antaranya di dalam Hajjatul Wada, Rasulullah ketika Hajjatul Wada itu menceritakan tentang hukukul insan, atau istilahnya hak asasi manusia. Itu Rasulullah iklankan dalam khutbahnya yang paling dahsyat adalah khutbah di dalam Arafah ketika Hajjatul Wada. Ketika Hajjatul Wada, Rasulullah kenapa dinamakan Hajjatul Wada? Karena Rasulullah hajinya cuma sekali ketika terakhir. Bukan berarti dilarang 2 kali. Sebagian orang mengatakan Rasulullah hajinya sekali, maka orang lain harus kali. Dari mana larangan itu? Ini kadang-kadang kefahaman yang agak cekak. Tahu cekak? Kalau celana pendek, kalau baju, nah ini cekak, mungtubillah, paham? Rasulullah haji sekali karena memang hajinya Rasulullah pada akhir tahun, akhir hayatnya, tinggal 3 bulan Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bener nggak nih? Kayaknya sih bener. Ya, awal itu tanggal 12 Rabiul Awal. Haji tanggal, nah iya,
Masa haji 10 kurbannya. Nah, 9 Dzul Hijjah kurang lebih di situ. Paling pentingnya tanggal 9-nya. Tanggal 9 sampai tanggal ini dan seterusnya haji. Rasulullah kemudian habis bulan haji bulan apa? Muharram. Kemudian apa? Safar. Kemudian Rabiul Awal. Jadi bedanya berapa bulan? 3 bulan kurang lebihnya. 3 bulan setelah Rasulullah SAW haji meninggal, makanya nggak bisa haji lagi. Hajinya terakhir karena memang baru diperintahkan haji. Masa haji sebelum diperintah? Rasulullah nggak mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kecuali setelah diwajibkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu Rasulullah mengerjakan. Makanya kalau dibilang Rasulullah hanya sekali, maka tidak boleh 2 kali. Siapa yang bilang? Rasulullah itu karena di akhir hayat kewajibannya sekali, mau 2 kali 3 kali, lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Yang penting mengatakan yang kedua itu adalah bukan haji yang wajib. Paham apa tidak ini? Dan juga ada lagi haji bisa juga membadalkan kesalahan orang tuanya belum haji, atau suaminya atau istrinya, saya kepingin menghajikan orang tua saya, boleh apa tidak? Syaratnya apa kalau haji? Sudah haji berarti haji kedua apa tidak? Rasulullah ngerjain nggak? Lu kan ngerjain? Kata sebagian orang nggak boleh kalau Rasulullah nggak ngerjain. Nah, ini hati-hati, kelihatannya sepele. Pernah satu hari ada ibu-ibu menangis depan saya. Karena saya cerita begini bukan mau menyalahkan orang lain. Ada seorang ibu-ibu waktu itu menangis. Kenapa? Umroh dia waktu itu umroh. Lagi di tempat nangis. Tanya kenapa? Saya ini sering haji, sering umroh. Tapi pernah saya waktu mau berangkat dihina sama ustadz lagi. Kenapa? Ibu mau masuk neraka, mau masuk surga. Lu. Jelas pengen masuk surga. Ada yang mau masuk neraka? Kok sana diem? Aku kayak pasrah. Ini padahal pengajian untuk ke sana juga, saya madep sana. Ada nggak bapak-bapak mau masuk neraka? Alhamdulillah. Rupanya saya mengambil kesempatan tuh saya madep sana. Ini luar biasa, subhanallah. Ketika ibu itu menangis, kenapa bu? Saya bilang kesian, lagi umrah. Saya ini umroh sudah berapa kali, betul kata dia. Dia mengaku umroh sudah berapa kali. Tapi dibilang sama ustaznya, ibu mau masuk surga apa neraka? Kenapa? Kok ibu umroh bolak-balik, ibu umroh itu sekali aja. Lainnya duitnya untuk bagi-bagi, katanya untuk anak yatim, untuk ini, itu. Masya Allah, ngomongnya kayaknya bener kan? Tapi kok melarang ibadah? Rasulullah pernah nggak melarang? Tidak pernah. Kata ibu itu, terus gimana ibu? Saya sedih, saya udah daftar, berangkat aja. Tapi hatinya sedih, takut dibilang masuk neraka. Kejam ini saja langsung kayak dia yang punya surga, punya neraka. Ngomong, kenapa? Karena ibu uangnya untuk umrah, untuk ini lebih baik bagi-bagikan. Padahal kata ibu, saya juga ngasih kok. Saya ngasih, malah kalau saya ngasih kayak umrah, pulang rezekinya tambah sama Allah. Jadi malah ngasihnya lebih banyak. Cuma ini serakah ini Ustadz ini, pengennya jangan umrah, duitnya untuk sana aja, yatim atau orang miskin atau ini nggak tahu dia yang menjagain begitu atau gimana nyari duitnya dengan begitu. Ini subhanallah dia bilang begitu karena apa? Ibu berkali-kali ini tuh nggak perlu ini tuh, apalagi haji. Rasulullah cuma sekali haji, nggak boleh ini. Jadi bagaimana? Ini bener apa enggak? Saya dosa apa enggak? Saya ngeluarin, saya umroh, saya ini, ya Allah. Saya bilang itu Ustadz kejem banget. Kalau haji dan umrah itu ada janji dari Allah. Dibilang al-hujjaj wal ummar wafdun min wufudillah, adalah delegasi utusan Allah. Jamaah haji, jamaah umrah itu adalah khusus utusan Allah. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan 3 janjian. Yang paling terakhir janjinya, ma unfika ukhlifa lahum, idza unfika ukhlifa lahum. Barang siapa yang mengeluarkan untuk haji dan umrah, Allah akan gantikan. Kalau yang ganti Allah kira-kira sama apa lebih? Sini nggak mau. Rupanya sudah nggak mau dilebih, udah kabarnya udah penuh. Cuma pada lapor nggak sama amnesti ini sekarang?
Ini subhanallah, kalau diganti sama Allah kira-kira lebih apa lebih banyak banget? Percaya enggak? Percaya. Yang ngomong siapa tadi? Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik kita percaya ustadz yang tadi apa kepada Allah dan Rasul? Kita barang siapa? Kalau seandainya dikasih lebih banyak, maaf, orang kaya kalau baik beda dengan orang kaya tidak. Betul apa enggak? Orang kaya baik, duitnya bukan untuk sendiri. Dia ada orang yang perlu dibantu, terutama ibu dan bapaknya, saudaranya, orang miskin, malah buat majelis taklim, kira-kira perlu duit nggak? Maaf. Kayaknya enggak. Makan datang dari langit sendiri. Pak, kira-kira aja ada duitnya keluar nggak kira-kira? Oh, untuk laptop aja tuh listrik duit nih. Betul, bukan hanya makan, belum lagi yang lain, belum waktu, belum ini. Ini dikeluarkan di jalan Allah apa bukan? Jalan Allah. Ini mau mendatangkan rezeki. Allah sudah berjanji, Rasulullah berjanji, ukhlifalahum, diganti oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Allah yang mengganti ini luar biasa. Kita harus husnudzan kepada Allah, berbaik sangka. Kita sama orang aja harus berbaik sangka, sama orang-orang yang kita hadapi untuk suatu masalah kita selesai harus baik sangka apa tidak? Baik sangka, kita supaya semangat. Kita mau minta tolong sama orang, kira-kira orang ini pelit gak bakal nolong, kita datang apa enggak? Enggak datang, baik sangka. Biasanya orang ini suka nolong nih. Saya lagi betul-betul memang ada masalah, bener-bener datang cerita ini itu, ditolong nggak kira-kira? Insya Allah. Karena orang itu tergantung keadaan. Mungkin dia baik, dia kaya, tapi saat itu mungkin lagi ada masalah. Tapi kalau Allah pernah ada masalah nggak? Kayanya pernah kurang apa tidak? Pernah punya utang? Kalau orang kaya? Nggak usah orang kaya. Negara Indonesia ini kaya apa kaya raya? Kira-kira ada utangnya nggak? Orang jujur semuanya. Ini coba bayangkan. Tapi kalau Allah kaya raya apa tidak? Pernah dengar Allah ada punya utang? Allah punya utang pernah nggak? Enggak yakin? Tapi ada orang yang mengatakan Allah punya utang. Utang janji. Bukan. Dan kalau Allah itu janji itu nggak utang. Udah pasti. Kalau kita utang biasanya, kalau janji kita biasanya utang apa bukan? Karena bisa ditepati, bisa tidak, namanya janji. Janji sekedar janji. Nah, tapi kalau Allah janji, pernah Allah nggak menepati? Nggak ada utang Allah, cuma ditunda bayarnya. Pasti apa tidak? Ini akidah. Ketika Allah Jalla Jalaluhu berjanji, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, pasti tepat. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Mampu. Ini tadi Rasulullah mengatakan ukhlifalahum, pasti diganti. Kalau orang bilang, kalau kamu datang ke tempat saya, nanti saya akan beri. Waktu ngomong lagi ada, pas datang lagi nggak ada duit, kira-kira dikasih nggak? Enggak. Paling kalau baik, minta maaf ya, insya Allah bulan depan datang lagi. Pengalaman bro. Ini subhanallah. Tapi kalau Allah, kapan Allah jadi pasti? Kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Katanya kami tidak mau ngikuti Muhammad. Kenapa? Tuhannya punya utang katanya. Ada dalam Al-Quran, ada. Ini Ustaz, kita akan baca ayatnya jelas. Bilang apa? Waman yuqridillaha qardan hasanan, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berarti Allah utang, katanya orang Yahudi. Ini nafsirnya begitu. Berarti Allah miskin, karena orang yang utang biasanya yang kaya apa yang miskin biasanya? Yang kaya. Enggak. Karena yang kaya kalau terpaksa atau pedagang, pengusaha, itu utangnya utang usaha. Tapi yang biasanya utang itu biasanya yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Yang umumnya? Miskin. Yang miskin itu yang utang.
utang, maka kami tidak mau menyembah Tuhan kamu karena Tuhan kamu miskin, soalnya suka utang. Mana dalilnya? Quran katanya. Man yuqridillah qardan hasan, barang siapa yang qard itu memberi utang kepada Allah. Oh, berarti Allah aja utang. Ini bukan Allah utang, akan berarti apa? Allah akan membalas kebaikan kita, apapun kebaikan kita pasti Allah akan membalas, seperti orang utang. Jangan diartikan tekstual begitu. Itu orang Yahudi begitu. Kalau kita baca ayat itu, riwayatnya bagaimana, ini sebab nuzul dan seterusnya, orang Yahudi menuduh Tuhan Allah kita ini adalah punya utang, dan pakai Quran lagi. Quran, tapi dia memakai Al-Quran tujuannya untuk mengecilkan Islam, bukan untuk membesarkan atau memuliakan Islam. Makanya luar biasa, Allah sudah berjanji, Allah berjanji akan memberikan. Ibu niatkan ketika umrah, niatnya sombong apa niatnya untuk lari daripada membagi kepada orang miskin atau apa? Tidak, justru saya sebelum berangkat saya malah ngasih dan berangkat. Pulang dari sana biasanya Allah kasih lebih lagi, saya tabung lagi untuk berangkat. Sebelum berangkat dikasih lagi ini itu. Jadi saya malah bersyukur ketika ini. Apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Kata saya, Allah, justru ibu yang begini ini, kalau ibu ridha, ibu tahan daripada ujian ini, ibu masuk surga lebih dari yang lainnya cepatnya. Enak apa tidak kira-kira? Umrah dilarang, tidak ada larangan dari Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi pada umrah di zaman Rasulullah berkali-kali. Bahkan Rasulullah pernah titip doa kepada Sayyidina Umar ketika berangkat umrah, syarikni ya Umar, syarikni ya Umar, ya Umar fi du'aik, tolong doa saya gabung dengan doa kamu, jangan lupa doain saya ketika waktu umrah. Berarti boleh atau tidak? Boleh apa tidak, Pak? Kalau tidak, kira-kira Rasulullah titip apa enggak? Apakah Rasulullah sarankan, ya Umar, kamu sudah ngasih orang miskin? Kamu sudah bagi untuk orang-orang yatim? Kamu sudah bagi untuk yang lain? Enggak. Tidak ada. Umrah silahkan. Tapi kalau lebih bagus, memang jangan melupakan yang miskin ataupun yatim. Inilah haji, dan apalagi haji. Tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya belum haji, sudah meninggal, apakah saya boleh menghajikan? Silahkan, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bukan mengatakan silahkan, kalau dibalik oleh Rasulullah pertanyaannya, bagaimana wahai seorang perempuan? Karena ada hadisnya dua riwayat, ada seorang laki dan juga ada seorang perempuan, mengatakan, bagaimana kalau seandainya ayah kamu dulu punya utang, apakah kamu wajib membayar atau tidak? Oh iya, saya wajib membayarkan. Haji itu adalah utang kepada Allah, karena dia sudah mampu, dia belum mengerjakan, maka kamu wajib menghajikan. Kalau dia menghajikan, syaratnya sudah haji, berarti haji yang kedua boleh apa tidak? Boleh. Haji untuk siapa? Untuk orang lain. Nggak bisa mampu sendiri, orang lain yang menghajikan, boleh apa tidak? Boleh. Orang lain itu tidak menghajikan untuk orang tuanya, tapi untuk orang lain boleh. Untuk dirinya boleh, selagi tidak ada larangan, kecuali peraturan. Nah, peraturan itu bisa dibuat. Sekarang boleh, sekarang besok nggak boleh. Sekarang nggak boleh, besok boleh. Karena peraturan itu dibuat untuk keadaan. Contohnya aja, contohnya orang, maaf, kalau dulu di Singapura itu dilarang punya anak lebih, maksudnya dilarang, tidak dianjurkan, dipersulit. Kalau sudah anaknya lebih dari satu, lebih dari dua, dipersulit. Sekarang kekurangan orang, malah yang punya anak banyak dikasih duit. Peraturannya berubah, subhanallah. Karena merasa orang asing yang ada kerja, orang Singapura nggak ada. Akhirnya ditambah kemarin ini peraturan, iya bukan kemarin, sudah tahun 2 tahun ini dirubah. Dulu dilarang, kalau yang punya anak lebih dari satu hidup bayarnya makin anak makin banyak, makin mahal. Jadi orang supaya tidak punya anak banyak, alasannya tempatnya sedikit. Sekarang karena kekurangan, maka dibalik, subhanallah. Itulah peraturan. Contoh peraturan itu bisa dirubah. Karena peraturan 5 tahun sekali, ini itu tahun sekali. Kalau di sananya kuotanya ditambah Indonesia, kira-kira boleh nggak?
Kalau orangnya kurang, masalah haji Indonesia dikasih kesempatan 500.000, yang baru berangkat 300.000, yang sudah haji mau berangkat lagi, boleh apa tidak? Sangat boleh, itu peraturan bro-bro. Tapi dari segi agama dibolehkan, tidak ada larangan kecuali untuk sombong. Karena haji, sebetulnya haji adalah untuk tawadhu, merendahkan diri. Umrah untuk merendahkan diri. Makanya menjawabnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allah tidak ada merendahkan dirinya. Yang dulunya suka sombong, yang dulunya suka hasud, ini bagian-bagian dari syirik asghar. Sombong, syirik adalah syirik yang kecil, lebih kecil. Kalau banyak jadi besar. Sombong biasa manusia, kadang-kadang ada nggak sifat sombong? Ada apa tidak, Pak? Ada. Ya Allah, baru punya motor aja udah sombong. Ada apa tidak? Suaranya kerasin, bilang jangan keras-keras. Motor. Nggak ditanya jawab kalau urusan motor. Motor, gue. Yang bayar pajak, gue. Yang kredit, ini itu. Ngapain lu ngurusin motor gue? Yang ganti knalpot juga gue. Bahaya, baru punya nih. Tetangganya pada kesel, akhirnya pusing-pusing. Depan rumahnya dibuatin polisi, tidur. Buatnya gimana? Tinggi, lancip, mampus. Hei, jangan. Ini rumah yang buat polisi tidur. Ada apa lu ngurusin gue? Hancur apa tidak? Ini kalau udah sombong begini, diam kan masa sombong. Baru punya motor aja udah sombong. Nah inilah, itu sombong itu biasa. Yang kaya, yang miskin, ini cuma yang agak sedikit mending. Kalau kaya sombong agak mending, tapi nggak boleh. Tapi yang lebih parah sudah miskin. Ada apa nggak kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah ahli surga semua. Kalau ahli surga itu orang jujur. Orang jujur itu ahli surga. Nggak ada orang ahli surga yang nggak jujur. Ini subhanallah. Makanya haji dibuat. Ini untuk apa? Supaya kita, subhanallah, supaya kita semuanya apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Makanya ketika labbaik Allahumma labbaik, iya ya Allah, aku menuruti panggilanmu ya Allah. Untuk apa? La syarikalak. Kami tidak mau syirik lagi, syirik yang beneran, dan syirik yang menjadikan tadinya kecil menjadi syirik besar, alias sombong, menghilangkan. Terus kemudian tafakkur di sana, kemudian tadabbur di sana, melihat keadaan, tafakkur, ya Allah saya ini begini, disuruh pakaiannya yang sama, disuruh pakaian yang bagusnya dilepas, disuruh pakaian yang bagusnya lepas, kemudian berdoa. Apalagi haji, wukuf di tempatnya sama, yaitu di Arafah. Boleh nggak orang yang mau wukuf di Mina? Alasannya pakai akal. Ngapain gitu di sana-sana? Udah capek, penuh lagi. Ya kita nungguin aja di Mina. Buat sebentar lagi pada kesini. Hajinya sangat kira-kira. Kalau orang yang pakai akal-akalan kan kadang-kadang begitu. Ngapain gitu di sana? Nyusahin orang, penuh, terus tempatnya sempit. Mendingan di Mina aja, nunggu di Mina. Ada lagi yang bilang lagi, asal di Mekah aja sekali ya. Mumpung lagi tawaf kosong, orang semuanya di Arafat, kita tawaf aja kosong. Mau mencium? Nah, paling enak tanggal 9. Tapi jangan terus langsung dibuat gitu. Ini orang pintar apa orang balol ini? Orang lagi diturunin rahmat di sana, nih di sini. Lagi dibagi duit di sana, mendingan di sini aja. Ada nggak orang begitu? Orang lagi dibagi rahmat di sini, nunggu aja di sana nanti. Nah ini orang, ya Allah lagi kumpulkan di padang Arafat, semuanya di padang Arafat. Allah lagi turun sampai Allah membanggakan Allah dirinya, dan Allah pantas sombong bangga karena Allah yang memilih. Allah mengatakan fa innallaha yubahi bikumul umama yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Allah sedang membanggakan
kepada para malaikat. Malaikat, kenapa? Kenapa? Ini lihat para malaikat, ini hambaku dari mana-mana datang hanya untuk membesarkanku, hanya untuk memuliakanku. Rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal, anaknya kadang-kadang ditinggal, yang banyak ditinggal. Betul apa betul? Kerjaannya, tempat tidur yang enak, bantal, bawa apa tinggal? Tinggal, semuanya ditinggal karena untuk memenuhi panggilan Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Sampai zikir satu-satunya yang dibaca di tempat sana kecuali zikir ini. Kalau la ilaha illallah di tempat mana-mana, subhanallah di tempat mana-mana. Tapi labbaik Allahumma labbaik hanya di mana? Di sana, kecuali lagi latihan. Kalau tidak tiba-tiba habis sholat labbaik Allahumma labbaik. Masalah jadi imam, bapak jadi imam. Terus kemudian ada zikir. Bagian ada yang zikirnya jahar, ada yang tidak. Kita tidak mau bahas masalah itu. Tapi ada yang zikir jahar. Terus habis assalamualaikum labbaik Allahumma labbaik. Kan itu nama Allah. Betul apa betul? Kira-kira makmumnya gimana? Ikutin apa? Ngikutin. Kita udah di Mekah ya. So, labbaik padahal bagus. Labbaik artinya bagus apa tidak? Bagus, tapi tempatnya sesuai apa tidak? Sesuai. Yang ada astagfirullah. Mau doa lain boleh, tapi labbaik Allahumma labbaik hanya di sana. Hanya ketika umrah dan haji khusus hatta zikirnya. Inilah haji luar biasa. Karena apa? Akan mendapatkan pemberian yang khusus di Arafat. Allah akan wisuda atau istilahnya diberikan kemuliaan oleh Allah yang tidak diberikan pada tempat lain, termasuk umrah kalah dengan haji. Subhanallah, ketika di Arafat, disitulah Rasulullah munajat kepada Allah, karena Rasulullah tahu tempat yang paling disayangi oleh Allah, hari yang paling mulia, siang hari yang paling mulia dalam satu tahun itu adalah di wukuf di Arafat. Tapi kalau malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kalau siang itu di Arafat, saat itu paling mulia. Makanya doanya luar biasa. Rasulullah berdoa di situ luar biasa. Sampai-sampai kalau orang yang nggak haji gimana? Puasa. Suruh puasa Arafat. Ada apa tidak pernah dengar? Pernah puasa? Mudah-mudahan itu diberi pahala seperti orang yang haji. Pahalanya besar luar biasa. Puasa yaum Arafat. Yaum Arafat seakan-akan puasa sebelumnya dan sesudahnya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Allah hari Arafat. Dalam riwayat hadis lain, barang siapa yang mau puasa 10 wal fajri wa layalin ashr, itu baik. Ini dalam hadis. Ya enggak? Ini dikatakan, tapi yang paling baiknya itu adalah hari Arafat. Itu supaya kita merenung di sana. Ya Allah, mudah-mudahan berdoa, kemudian berdoa di hari itu seperti orang yang lagi wukuf di Arafat. Barangkali nggak ada sempat, kita tidak bisa haji, entah karena sebab apa, itu urusan Allah. Mudah-mudahan dapat pahala seperti orang yang haji. Bisa nggak kira-kira Allah kasih? Kami masih ragu. Allah kaya apa maha kaya sih? Allah sayang apa maha penyayang? Kira-kira ngasih di sana terus ngasih di sini bisa apa nggak? Bisa. Nah, ini urusan Allah. Makanya kita yang belum kesempatan, kan tidak, hari Arafat itu jangan tinggalin. Puasa dan berdoa. Bahkan ulama mengajarkan apa? Merenung. Seperti orang yang sedang wukuf di Arafat. Merenung. Bayangkan Anda kalau seandainya Anda sedang wukuf di Arafat, itu diajarkan. Jadi Anda seakan-akan mirip-mirip, tapi jangan terus nanti di situ pakai ihram. Jangan. Ya Allah, terus labbaik Allahumma, jangan. Maksudnya merenung bagaimana kebesaran Allah Jalla Jalaluhu ketika hari Arafat. Di situ karena ada kemuliaan yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW ketika itu berdoa kepada Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Rasulullah setiap berdoa bersungguh-sungguh, tapi ketika itu berdoanya luar biasa karena Rasulullah tahu hari yang paling mulia, tempat yang paling mulia di situ di padang Arafat. Apa yang didoakan Rasulullah? Allahumma ighfir liman waqafa bi Arafat. Ya Allah, ampuni semua orang yang wukuf di Arafat. Ini doa Rasulullah, padahal Allah sudah membanggakan kepada malaikat, ishadu bi anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni semua dosa-dosa orang yang wukuf di Arafat.
Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li ummati liman waqafa bi Arafat. Ya Allah, ampunilah semua dosa orang yang wukuf di Arafat. Kata Allah, kata Rasulullah, kata Allah mengatakan, qad ghafartu lahum ya habibi ya Muhammad. Aku telah ampuni semua dosa-dosa yang wukuf di Arafat. Fima baini wa bainahum. Tapi ada syaratnya, yang antara aku dengannya. Dosa dia masalah meninggalkan sholat, meninggalkan ini, mengapa buat maksiat. Kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosanya orang yang wukuf di Arafat. Masya Allah. Enak apa tidak kira-kira? Pak, enak apa enggak Pak? Mau enggak? Udah pergi? Nah, cepat pergi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini subhanallah, ketika wukuf di Arafat, Allah mengatakan saya ampuni semua. Allah tidak mengatakan dosa besar, dosa kecil. Tapi kita husnudzon, kalau Allah yang berjanji kecil diampuni apa tidak? Besar bisa nggak? Bisa. Ampuni semua dosa-dosanya, hatta yang besar. Jangan kita menafsirkan yang dengan sendirinya, itu kan hanya dosa kecil, dosa besar nggak bisa. Kenapa kamu memperkerdil Allah? Menjadikan Allah tidak bisa. Allah itu bisa selagi Allah tidak ngomong. Maka jangan kamu menentukan. Allah ampuni semua dosa antara aku dengan hambaku. Allah senang apa tidak? Tapi manusia kadang-kadang dosanya ada nggak dengan manusia? Ada apa tidak kira-kira? Namanya perbuatan mendolimi saudaranya, mendolimi suap. Oh, nggak pada jawab soalnya. Mendolimi suaminya kadang-kadang ada apa tidak? Kadang-kadang. Nah, ya nggak dikit-dikit ngaku, nanti lama-lama jadi bu. Jadi bapak-bapak ada nggak mendolimi istrinya? Oh, ibu tahu. Ini yang didolimi ini kira-kira nanti kalau orang, contoh aja, kalau orang sudah lagi nggak punya duit, kira-kira cari duit nggak? Yang dikonceng-konceng yang 1.000 rupiah cari nggak? Yang gope itu cari nggak kira-kira? Kalau lagi ada duit 5.000 aja nggak dilihat. Kalau lagi nggak ada cari apa tidak? Ingat dulu waktu sekolah SMP pernah utang sebulan, ditagih nggak kira-kira? Kalau lagi nggak punya duit? Saya bingung, nggak pernah utang ya. Ini tagih, ada uang di sini, cari. Subhanallah, orang nanti di padang mahsyar, kalau seandainya pahalanya kurang, dia nyari nggak untuk supaya masuk surga itu harus sekian lagi baru bisa masuk surga. Kira-kira nyari pahala apa tidak? Mau sholat nggak bisa, istighfar nggak bisa. Oh, pernah saya didolimi sama fulan. Ya Rob, itu dulu pernah dolimi saya ya Rob, mau masuk surga. Katanya jangan masukkan surga dulu, panggil dia supaya selesaikan urusannya denganku. Kira-kira di stop nggak sama Allah? Stop sama Allah. Hei fulan, betul nggak itu si fulan ada masalah di mana? Ya, mau bohong keluar ini. Iya pernah. Bentar dulu, jangan masuk. Kamu maunya apa? Mau bayar duit? Katanya enggak, duit jangan laku. Mau apa? Dulu dipukul lagi? Enggak. Saya mau amalan surga. Kebaikan dia dipotong untuk aku. Kata Allah, ambil. Ini namanya muflis, kata Rasulullah. Orang yang muflis diambil, habis pahalanya, mau masuk neraka. Dia masih punya dosanya dipindah kepada orang lain. Ini perbuatan dolim, hati-hati. Kira-kira kalau suaminya yang berbuat dolim, kalau udah terpaksa, kira-kira diambil nggak? Nggak paham. Duit aja kalau sudah nggak ada, duit suami ambil nggak? Kalau udah terpaksa, nggak usah suaminya, duit negara aja. Bahkan nggak terpaksa aja diambil. Diambil nggak? Jujur aja. Diambil. Ambil yang jujur, mudah-mudahan ahli surga. Nah, pokoknya kalau udah terpaksa ambil. Pengen makan, mau makan. Kalau enggak gimana? Begitu juga uang istri, kira-kira suami ngambil nggak? Kalau udah terpaksa, ya Allah, ambil. Soal niat mau bayar nggak bayar urusan kemudian diambil. Apalagi nanti di akhirat kita lagi sudah sangat memerlukan, ngerinya luar biasa neraka, surga nggak kira siapa-siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun
Yukni setiap orang mementingkan dirinya, nafsi, nggak lihat suami, nggak lihat istri, nggak lihat anak, nggak lihat orang tua, masing-masing nafsi. Ibu-ibu yang biasanya mementingkan anaknya saat itu lupa dengan anaknya. Yang penting dirinya. Itu dahsyat luar biasa. Itu zalim, orang zalim akan ngambil semuanya. Makanya ngeri luar biasa. Rasulullah ketika dibilang katanya diampuni dosanya hanya antara Allah dengan hambanya. Terus yang berbuat zalim bagaimana? Ya Allah, kan masih banyak yang berbuat zalim. Betul apa betul? Kita ngakui nggak banyak berbuat zalim? Ngakui nggak? Mudah-mudahan dimaafin oleh Allah. Ini terus gimana? Harus nyari, minta maaf sama si fulan. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang nggak ketemu. Kadang-kadang mau bayar bisa bayar, kadang-kadang tidak bisa bayar. Kadang-kadang pernah mengatain dia orang di belakangnya, istilahnya apa namanya? Ngerumpi. Ada nggak orang suka ngerumpi? Ada apa tidak? Suaminya dirumpi, ada nggak? Istrinya dirumpi, ada apa tidak? Masuk ke warung terus ditanya sama yang jual warung kopi itu, gimana keluarga? Ada payah istri saya. Kebetulan warungnya dia janda lagi. Yang jual warung kopi itu janda, masih muda lagi. Kira-kira curhat apa tidak gitu? Ditanya, gimana bapak ibu? Payah. Kenapa? Ya begitulah, udah sering sakit-sakitan. Ada nggak kira-kira orang sono dulu? Ini banyak. Alhamdulillah. Iya di sono. Ini subhanallah. Ini ngerumpi apa tidak kira-kira? Dosa apa tidak kira-kira? Hanya kalau ditanya yang baik, gimana suaminya? Fine, thank you, very good. Baik sekali suami saya, tidak ada enak apa tidak kira-kira? Ini ngerumpi apa dapat pahala ini? Banyakannya gimana? Nggak usah jawab, nanti pikir. Suaminya baik apa tidak? Pelitnya. Nah, begitu juga suami, begitu juga istri. Biasa itu sama teman kalau lagi seneng dipuji luar, kalau lagi nggak seneng dibanting habis-habisan. Ini ngerumpi apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa. Dolim apa tidak ini? Dolim. Pernah kita minta maaf? Paling minggu lebaran. Maafin saya, istriku. Apa dosanya? Udah jangan cerita yang bertanya. Enggak, saya nggak maafin kecuali kalau abang sudah terus terang. Enggak, kalau pulang kerja saya mampir warung kopi itu kenapa? Ya sering ngerumpi. Ngerumpinya apa? Ya istri saya begini, kira-kira dimaafin nggak? Ini luar biasa, subhanallah. Ngerumpi, ini dosa, belum lagi ngeledek, belum lagi ngejek, belum lagi menjatuhkan, belum. Ini semuanya. Ya Allah, Rasulullah ketika ditunjukkan, ya Allah, umatku Rasulullah kepingin semuanya masuk surga. Makanya berdoa tadi udah seneng. Di Arafat doa lagi Rasulullah. Ya Rab, sampai Rasulullah nawar lagi kepada Allah. Ya Rab, in syi'ta. Ya Rab, wahai Allah Tuhanku, in syi'ta an tu'tiya lidzalimil jannah wa an taghfira lil madlum. Ya Rab, kalau dengan kehendakmu, dengan keesaanmu, dengan kebesaranmu ya Allah, engkau bisa memberikan sorga kepada orang al-madlum. In syi'ta an tu'tiya lil madlumil jannah wa an taghfira lil zalim. Ya Rabb, mudah-mudahan engkau ini mampu untuk memberikan sorga orang yang dizalimi tanpa minta daripada yang menzalimi, dan engkau memberikan orang yang zalim ampunan kepada mereka. Kata Allah belum diampuni Rasulullah, belum dikabulkan. Kata Allah tidak, ini di Arafat, tidak sampai Rasulullah keluar dari Arafat. Setelah keluar dari Arafat menuju kemana? Musdalifah. Di Musdalifah Rasulullah tidak putus asa, minta lagi sama Allah. Ketika minta Allah, ya Rabb, in syi'ta an tu'tiya lil zalimil jannah lil madlumil jannah wa an taghfira lil zalimi. Ya Allah, ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, engkau berikan orang yang dizalimi itu surgamu, dan engkau maafkan orang yang berbuat zalim. Kemudian Rasulullah dikabulkan oleh Allah di Musdalifah.
Saat itu Rasulullah senyum luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat. Sayyidina Abu Bakar dan Umar melihat, ya, Rasulullah senyum. Ada apa senyum? Ketika di Arafat menangis luar biasa Rasulullah. Ketika di hari-hari haji kebanyakan orang menangis karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah, mengakui dosa-dosanya, kebesaran Allah. Tapi di sini senyum. Sayyidina Abu Bakar dan Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum di tempat seperti ini? Seperti biasanya tidak ada yang senyum di tempat-tempat seperti ini. Apa jawabannya Rasulullah? Adhakakumallahu sinnakuma. Katanya, semoga Allah kasih kalian berdua juga senyum. Masya Allah. Ada apa ya Rasulullah kalau boleh tahu? Rasulullah cerita. Katanya, tadi aku dari mulai siang di Arafat berdoa, dikabulkan oleh Allah doanya. Untuk apa? Untuk orang yang wukuf di Arafat, semua dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi dosa yang zalim orang kepada orang, kata Allah, saya tidak ampuni. Tapi antara aku dengan hambaku, aku ampuni semuanya. Kemudian aku tidak putus asa sampai di Musdalifah, aku minta lagi, dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan, Allah tunjukkan setan. Setan, tahu setan? Gak ada yang kenal, hebat bener. Rupanya setan takut sama kita. Amin. Bener. Nah, mudah-mudahan. Makanya nggak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, diganggu oleh dia pada taklim atau pada tidur. Nah, taklim semuanya. Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk, atau yang di belakang. Ini subhanallah, ketika syaitan itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika syaitan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, itu syaitan ngambil tanah, kemudian dilempar-lemparkan ke kepalanya. Wailah, celaka aku. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad selamat semuanya. Orang yang masuk wukuf di Arafat diampuni semua dosanya antara dia dengan Allah dan antara sesama manusia yang nanggung Allah. Enak apa tidak kira-kira? Syaitan mengatakan apa? Aku celaka, aku udah ganggu dia dari mulai balik. Dia sudah dolimi si fulan, malas ibadah, diampuni semuanya. Berarti dia ahli surga. Sedih syaitan luar biasa sampai melempar-lempar tanah ke kepalanya. Itulah syaitan. Hamba Allah senang, syaitan. Kalau hamba Allah sedih, syaitan. Kita lihat, ada nggak orang yang begitu? Kalau lihat orang lain senang, sedih. Kenapa dia bangun rumah, dari mana duitnya? Ada apa tidak kira-kira? Baru kemarin beli mobil lagi. Ada apa tidak kira-kira? Berarti sebalikannya, itu mobilnya tabrak, alhamdulillah. Rumahnya rusak, alhamdulillah. Keluarganya berantakan, alhamdulillah. Ada nggak orang begitu? Berarti Masya Allah. Ini perbuatan setan ditunjukkan ketika haji. Jangan main-main, haji itu risalatnya luar biasa. Makanya ini perbuatan ini Allah kasihkan kepada orang-orang yang haji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat haji. Ini Rasulullah berkhutbah di situ, khutbah luar biasa di Arafat. Ringkasnya tapi makna ini adalah apa? Katanya Rasulullah SAW ketika khutbah yang sangat dahsyat itu di padang Arafat. Ketika khutbah ini dikatakan bahwa badan anda, amwal anda, innama amwalakum wa azalakum haram. Bahwa badan anda, harta anda haram kalau tidak digunakan pada tempatnya. Sampai dikatakan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan untuk kalian itu perempuan, jaga dengan baik khaira, dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai mendolimi wanita. Ini di Arafat, nggak ada dibilang, ibu-ibu jaga lelaki, nggak ada di situ tidak ada. Bukan saya muji ini. Ini khutbahnya Rasulullah di Arafat. Karena biasanya yang sering didolimi biasanya perempuan apa laki? Kepada dia perempuan apa laki?
Bener Pak? Nah, biasanya, tapi tidak sedikit juga orang laki dizalimi. Ada apa tidak? Cuma umumnya perempuan dizalimi. Betul atau betul? Rasulullah pesen jangan dizalimi, khaira, jaga perempuan dengan baik, jaga dengan baik. Nah ini yang dikuatkan di dalam sighat ta'liq. Makanya sighat ta'liq nggak ada orang laki bilang kalau istri saya begini, saya begini kan, ada nggak? Ada. Kalau suami, nah, seandainya saya meninggalkan, seandainya ini itu baru. Karena ini adalah Rasulullah memang pesan Rasulullah. Jangan menganiaya, jangan mendolimi wanita. Wanita itu istri, wanita itu ibu. Karena biasanya yang sering didolimi itu bapak ibu. Tapi yang lebih biasanya ibu apa bapak? Yang didolimi sama anak biasanya yang lebih itu biasanya ibu apa bapak? Betul Pak? Kayaknya bingung. Kalau anak sama bapak ada takutnya dikit. Tapi kalau suaminya nyuci gosok gimana? Nah, nanti dulu pertanyaan habis ini nih. Nyuci gosok ngepel. Nanti dulu, bentar dulu, ini pertanyaan akhir, ini hampir habis. Jadi maksudnya di dalam Arafat itu Rasulullah tidak membicarakan masalah sholat ojo ini istausu nisaakum khaira. Jaga perempuan kalian itu dengan baik. Kalau mau ngasih juga dengan baik. Jangan ngasih duitnya ambil, dasar matanya hijau. Nah, tahu aja udah tanggal padahal tanggalannya di tanggalan sudah dihapus tuh tanggal 1. Tapi tahu aja perasaannya kuat. Tahu aja tadi kemana, katanya feeling suaminya kemana. Nah ini subhanallah tadi mau ngasih senyum, mau marah bisa nggak marah senyum? Maksudnya dengan baik, jangan ngata-ngatain. Dengan baik, khairah. Makanya perempuan mau dikasih dengan baik, nggak dikasih dengan baik, mau nikah dengan baik, minta dengan baik. Maaf kalau terjadi perpisahan juga dengan baik. Itu pesannya Rasulullah. Jangan kalau sudah maaf kulitnya, kalau udah tua gimana biasanya? Kulitnya kendor, dah bahasa halusnya. Suami kulit kendor, duitnya banyak. Gak apa-apa. Banyak gak yang mau? Tuh. Ini lebih diganggu sana, ganggu sini, diganggu sana, diganggu sini. Ini udah kesian, kasih duit aja. Ini khairah kalau memang sudah nggak seneng, kalau memang sudah tidak mau, harus dengan baik. Dulu kamu minta dengan baik, kembalikan saya dengan baik. Malah kalau yang lebih baik lagi kalau bisa. Jangan dianiaya, jangan didolimi. Ini subhanallah. Rasulullah SAW pesen banyak begitu juga. Ini itu sampai masalah riba diharamkan di dalam khutbah Arafat. Masalah ini masalah hukukul insan, haknya tetangga dan seterusnya itu dipidatokan oleh Rasulullah di padang Arafat karena ini adalah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya bisa berangkat haji. Mudah-mudahan ketika nanti orang di wukuf di Arafat yang belum berangkat, kita bisa merenung seperti orang yang wukuf di Arafat. Jangan tinggalkan puasa sunnah. Sunnah Arafat itu luar biasa pahalanya. Seperti orang puasa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Itu gunakan untuk puasa. Kalau lebih bagus lagi, ulama mengajarkan mengambil dari sunnah-sunnah Rasulullah dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah terus. Kalau nggak bisa, paling tidak tanggal 9 Dzulhijjah. Ini amalan-amalan yang bagus untuk kita buat. Kemudian banyak beristighfar, banyak merendahkan diri. Kemudian kalau yang punya rezeki jangan lupa kurban. Tapi jangan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Salah satu di antara waktu itu ayam tasyrik. Ini kurban. Kalau sampai yang mampu ini itu amalan saat itu luar biasa. Amalan-amalan hari-hari itu hari-hari yang dimuliakan oleh
Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita seperti dalam barnamij kita. Dalam barnamij kita ada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab.